pagi kami akan menyampaikan perkembangan lanjutan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dugaan pengkondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim. Bahwa pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 2 orang dari sisi terduga pemberi dan 2 orang lagi terduga dari sisi penerima. Untuk identitas detail dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti secara resmi kami akan sampaikan melalui konferensi pers siang ini. Adapun para tersangka saat ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah bergeser untuk dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Silakan teman-teman. Semalam Bupati Edison juga hadir masuk ke Gedung Merah Putih. Ya. Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK dalam rangka atau diduga untuk pengkondisian ataupun pengaturan temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan Smart TV atau Smart Board yang sebelumnya pengadaannya dilakukan oleh pihak swasta tersebut di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu peristiwa tertangkap tangan seringkali menjadi entry point bagi KPK. KPK tentu nanti akan mendalami lebih luas lagi, kita akan telusuri apakah ini hanya terkait dengan pengadaan itu saja atau pengadaan-pengadaan lainnya. Ya, apakah temuan audit ini hanya berkaitan dengan itu saja atau terkait dengan audit untuk pengadaan-pengadaan lainnya. Nanti semuanya pasti akan ditelusuri oleh penyidik. Termasuk apakah kemudian nanti masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengaturan atau pengkondisian temuan audit BPK ini, kami masih akan terus kembangkan. Artinya pemberi suap di sini kan pihak Pemkab Muara Enim gitu mas ke BPK. Nah, pihak Pemkab ini apakah si bupatinya atau seperti apa? Betul. Jadi nanti karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada 2 tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini. Di perkara sebelumnya 2 tersangka ini sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi. Nah, kan Di tengah memanasnya dinamika geopolitik dunia, Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara dan disambut meriah oleh pemimpin Kim Jong-un di Pyongyang. Kedua pemimpin bahkan menghadiri pertunjukan seni spektakuler yang menampilkan atraksi musik, akrobatik, hingga pertunjukan militer, diiringi sorak-sorai ribuan penonton yang memadati arena. Kunjungan pertama Xi ke Korea Utara sejak 2019 ini menjadi simbol kuat eratnya hubungan Beijing dan Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperdalam kerja sama strategis dan meningkatkan pertukaran tingkat tinggi. Momen ini juga menarik perhatian dunia karena berlangsung setelah Xi bertemu Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin,
sekaligus menjelang peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan antara Cina dan Korea Utara. Setelah mengumumkan dukungan kepada Iran, kelompok Ansarullah Houthi Yaman terlibat langsung dalam konfrontasi militer melawan Israel. Kelompok Houthi juga melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Sementara itu pemirsa, sejumlah pesawat tanker pengisian bahan bakar milik Amerika Serikat bersiaga di Bandara Ben Gurion. Keberadaan pesawat ini untuk memberikan tekanan kepada Iran. Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat, termasuk Boeing KC-135. Sementara pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman. Saat ini, Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel, Shmuel Zakai, sempat memperingatkan Menteri Transportasi Miri Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti pangkalan militer, bukan pangkat bandara sipil. Pemirsa, kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrean panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah.
Antrean panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan, seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very, very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran.